Halo friends Dokter B, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari pasien ataupun teman-teman dari Instagram saya dr.b.spog yang menanyakan bagaimana meningkatkan volume ASI. Golden period untuk meningkatkan volume ASI adalah pada 6 jam pertama setelah bayi lahir. Puting itu harus dirangsang atau distimulasi. Jadi pada ibu-ibu yang melahirkan normal ataupun sesar, kita kenal dengan sebutan inisiasi menyusui dini atau IMD. Memang pada ibu-ibu yang melahirkan secara sesar, IMD tidak bisa selama ibu-ibu yang melahirkan normal karena situasi dalam ruang operasi itu tidak terlalu kondusif untuk bayi menempel terlalu lama di payudara. Nah, setelah 6 jam pertama ada rangsangan, yang kedua adalah kolostrum yang keluar. Jangan panik apabila sesaat setelah melahirkan kolostrum belum langsung keluar. Kolostrum biasanya bisa kita tunggu 1-2 kali 24 jam baru kolostrum itu keluar. Bayi biasanya mempunyai stok lemak atau yang dibawa sejak lahir cukup sampai kolostrum itu keluar. Tentu saja kita biasanya di rumah sakit juga memberikan ASI booster dan kita ajarkan cara masas payudara dan puting itu terus-menerus harus dirangsang. Jadi setiap 2 atau 3 jam sekali bayi harus ditempelkan ke payudara untuk menghisap puting tersebut. Nah, sesaat setelah menghisap puting tersebut dan bayi tertidur, katakanlah bayi hanya menghisap sebelah sisi, katakanlah sebelah kanan. Maka setelah bayi tertidur, cobalah melakukan pompa payudara sebelah kanan yang baru saja dihisap dan juga payudara sebelah kiri yang belum terhisap. Kalau menghisap kanan kiri, ya payudara kanan kiri diberikan. Setelah bayi tertidur, kita pompa lagi. Jangan kecil hati apabila melihat hasil pompaan hanya sedikit kali 5 cc katakanlah atau hanya membasahi pantat botol saja, karena tujuan memompa adalah mengosongkan payudara. Jadi kalau dapatnya sedikit berarti bayi sudah minumnya banyak. Mindsetnya harus diubah ya. Jadi yang ditampung itu bukan untuk disimpan, bukan untuk cadangan stok, tapi jangan dibuang. Tentu saja masih kita bisa berikan kepada bayi pakai jarum atau kita sebut squid, di mana jarumnya sudah kita buang, lalu kita bisa tarik ASINya dan kita masukkan ke dalam bibir bayi ya. Jadi bayi bisa diberikan dan bayi bisa gitu. Jadi mengecap dan menelan hasil pompaan. Jangan dibuang, tapi itu kalau hasilnya sedikit tidak usah di stop atau disimpan untuk katakanlah nanti saat kita bekerja kembali ya. Jadi jangan kecil hati, karena lambat laun hasil pompaan itu akan makin lama makin banyak ya. Nah, kalau misalkan memompa satu sisi kemudian sudah satu sisinya lagi sudah netes, jangan pakai breast pad atau dibuang begitu saja. Ada yang namanya breast shield atau breast shield ini dipasang di payudara ya, di balik berak menyusui. Jadi kalau saat kita memompa atau menyusui sebelah sisi, yang sebelah sisi lagi menetes akan terkumpul di sini dan ini bisa dituang ke botol ya. Jadi jangan sia-siakan setiap tetes ASI yang keluar ya. Nah, kalau sudah dipompa katakanlah jam 8 kita pompa dapat 5 cc ya. Kemudian bayi setelah itu langsung menyusui lagi, hasil 5 cc nya nggak diberikan. Jam 10 kita lakukan hal yang sama, dapat lagi 5 cc. Jam 12 kita katakan dapat lagi 5 cc. Setelah kita kumpul-kumpulkan, ternyata sampai malam ada dapat 40 cc. Boleh nggak dijadiin satu? Baru kita simpan dan kita bukukan misalkan. Boleh ya, tetapi cara menyimpan ASINya, kalau suhu ruangan hanya boleh bertahan maksimal 4 jam, 4-5 jam. Jadi kalau mau digabungkan boleh taruh di kulkas dulu. Nah, kalau di kulkas suhu ASI bisa bertahan kurang lebih sampai 5 hari. Nah, jadi kalau 1 hari sebotol kita taruh di kulkas ya, suhunya sudah sama, malam hari kita campur jadi satu di botol kaca atau di kantong khusus penyimpan ASI, baru kita masukkan ke freezer. Itu boleh-boleh saja. Atau yang mau saat bayi tidur kita masukkan perlahan-lahan ke mulut bayinya ya, supaya berat badannya tidak turun pada banyak. Boleh juga ya. Jadi kita jarum ya 1 cc, lalu kita buang jarumnya, kita tarik susunya dengan menggunakan belakangnya jarum untuk kita sebut squid ya, lalu masukkan ke dalam mulut bayi. Nah, itu juga boleh ya. Jadi ada 2 cara untuk menggunakan ASI perahan tersebut. Jadi ingat, kita mengosongkan payudara bukan untuk stok nanti, tetapi untuk menghabiskan sisa dari payudara setelah bayi menyusui. Tujuannya adalah supaya memberikan sinyal kepada otak
bahwa kita masih membutuhkan ASI, sehingga otak akan mengeluarkan hormon prolaktin dan memproduksi ASI. Apabila payudara terlanjur bengkak, ada hormon yang dikeluarkan namanya prolactin inhibiting substance. Nah, substance ini akan memberikan signal ke otak yang mengatakan sudah cukup, jangan dikeluarkan lagi, saya sudah terlalu banyak. Ini adalah mekanisme tubuh untuk menjaga supaya pas ibu jangan sampai breast engorgement, apalagi mastitis. Mastitis itu adalah keadaan di mana payudara yang sudah terlalu bengkak kemudian terinfeksi ya, dan isinya jadi nanah. Mastitis ini akan menurunkan banyak produksi ASI ya, jadi mastitis itu musuh utama dalam menyusui. Kalau bisa jangan sampai seperti itu. Kalau ibu-ibu yang ASInya memang sudah banyak, jangan malas untuk mengosongkan payudara, karena seiring dengan perkembangan bayi, berat badannya nambah, pasti kebutuhannya nambah ya. Saya Dr. B, best for your health.